Bayangkan ruangan itu. Meja besar, udara ber-AC, dan Perdana Menteri sebuah negara yang selama bertahun-tahun menganggap dirinya lebih tinggi, duduk di depan pejabat negara yang selama ini diremehkannya. Bukan untuk bernegosiasi, bukan untuk berdebat, tapi untuk memohon. Itu bukan skenario film. Itu yang terjadi di Jakarta, 17 Februari 2026. Dan jika kamu belum tahu apa yang sebenarnya ada di balik pertemuan itu, kamu belum mendengar cerita ini sama sekali. Ada sebuah kebenaran yang tidak nyaman yang sudah lama menggantung di udara hubungan Malaysia-Indonesia. Negara yang paling keras bicara biasanya yang paling rapuh secara struktural. Hari ini kita buktikan itu, bukan dengan opini, tapi dengan data yang selama ini disimpan jauh dari sorotan utama. Jika kamu adalah tipe orang yang tidak puas dengan versi ringkas dari sebuah peristiwa besar, jika kamu ingin tahu mengapa sesuatu terjadi, bukan hanya apa yang terjadi, maka video ini dibuat untukmu. Bukan untuk yang paling banyak, untuk yang paling kritis. Assalamualaikum, mari kita mulai dari titik yang tidak ada yang mau membahasnya. Kita perlu bicara tentang apa yang terjadi di kawasan Asia Tenggara dalam 18 bulan terakhir, karena konteksnya jauh lebih panjang dari satu pertemuan diplomatik. Selama puluhan tahun, sebagian segmen masyarakat dan media Malaysia membangun narasi bahwa Indonesia adalah tetangga yang lebih rendah secara ekonomi, secara infrastruktur, secara martabat. Anggota Parlemen Malaysia secara terbuka mengejek upaya pembangunan Indonesia di forum publik. Dan bukan hanya retorika, pada September 2025, Malaysia secara resmi menolak menggunakan terminologi Indonesia untuk perairan yang dipersengketakan di Ambalat. Menteri Luar Negeri Malaysia Muhammad Hassan bersikeras menyebutnya Blok N6 dan N7, bukan Ambalat. Sebuah penolakan simbolis, tapi simbolisme dalam diplomasi adalah segalanya. Dan kemudian Indonesia melakukan sesuatu. Sesuatu yang sederhana, legal, sepenuhnya berdaulat, dan mengguncang seluruh fondasi keangkuhan itu. 3 minggu sebelum kunjungan Perdana Menteri Zahid ke Jakarta, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Indonesia mengumumkan pengurangan produksi batubara nasional. Dari 795 juta ton turun menjadi sekitar 610 juta ton. Penurunan 23% dalam 1 tahun. Dan dunia bereaksi, tapi tidak ada yang bereaksi sepanggung Malaysia. Kenapa Malaysia? Karena ada sebuah angka yang selama ini tidak pernah benar-benar dibahas secara terbuka. Pada tahun 2024, Malaysia mengimpor 45 juta ton batubara. Angka itu bukan yang mengejutkan. Yang mengejutkan adalah ini. Dari 45 juta ton itu, 93% berasal dari Indonesia. Bukan 50%, bukan 70%, 93%. Sekarang kamu mungkin berpikir, itu masalah pasokan energi, bukan masalah geopolitik. Tapi tunggu dulu, karena angka itu tidak berdiri sendiri. Perusahaan utilitas terbesar Malaysia, Tenaga Nasional Berhad, bertanggung jawab menyalakan listrik untuk 32 juta warga Malaysia. 5 pembangkit listrik utama mereka, Manjung, Sultan Azlan Shah, Tanjung Bin, dan Stasiun Jimah, semuanya beroperasi, terutama dengan batu bara Indonesia. Sumber Laporan Fasilitas TNB _Data Jaringan Listrik Malaysia, bukan sebagai cadangan, lain sebagai tulang punggung. Jika pasokan batu bara Indonesia terganggu, bukan mati total, hanya terganggu, Malaysia menghadapi pemadaman bergilir berskala nasional. Ini bukan kerentanan kecil. Ini adalah kerentanan yang dibangun selama bertahun-tahun oleh kebijakan energi Malaysia sendiri. Dan mereka tidak pernah menyelesaikannya. Tapi ada lapisan lain di bawah ini yang lebih dalam lagi. Pertanyaan yang seharusnya diajukan setiap analis sejak awal bukan apakah Malaysia bergantung pada Indonesia, tapi seberapa jauh ketergantungan itu menyebar. Dan jawabannya akan mengubah cara kamu melihat seluruh dinamika ini. Pada Juli 2025, Malaysia dan Indonesia bersepakat untuk menargetkan volume perdagangan bilateral sebesar 32 miliar dolar Amerika Serikat, naik dari posisi saat ini yang hanya 27,5 miliar. Tapi untuk mencapai target itu, siapa yang lebih membutuhkan siapa? Pertimbangkan ini. Ekspor Malaysia ke Indonesia pada 2025 hanya mewakili 4,8% dari total ekspor Malaysia.
Sementara bagi Indonesia, Malaysia hanya menyumbang 2,3% dari total pasar ekspor mereka. Malaysia membutuhkan pasar Indonesia hampir 2 kali lebih besar daripada Indonesia membutuhkan pasar Malaysia. Tapi Malaysia lah yang selama ini bicara paling keras. Ada kata untuk itu. Dan bukan kata yang baik. Sekarang kembali ke ruangan itu. Jakarta, 17 Februari 2026. Perdana Menteri Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi duduk berhadapan dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Indonesia, Bahlil Lahadalia, dan Utusan Khusus Presiden untuk Energi, Arifin Tasrif. Dan dia mengucapkan kata-kata ini. Perhatikan pilihan katanya. Kami mencari klarifikasi tentang perubahan kebijakan dan strategi Indonesia. Kami berharap ini tidak akan mempengaruhi pasokan batubara ke Malaysia. Kami mencari klarifikasi, bandingkan dengan September 2025. Menteri Pertahanan Malaysia di depan parlemen. Malaysia memiliki kedaulatan penuh dan akan melindungi setiap jengkal perairan teritorialnya. 2 nada, 2 kenyataan, 5 bulan jarak. Apa yang berubah di antara keduanya bukan kebijakan. Yang berubah adalah kesadaran tentang di mana kekuatan sesungguhnya berada. Dan disinilah sesuatu yang hampir tidak ada yang berani disampaikan secara jujur. Karena itu mengharuskan kita memberi Indonesia pujian yang melampaui sekadar keberuntungan. Keputusan Indonesia memotong produksi batubara bukan reaksi impulsif. Itu adalah keputusan 2 lapis yang dirancang dengan sadar. Lapisan pertama, manajemen harga global. Batubara Indonesia biasanya dijual di pasar internasional seharga 95 hingga 120 dolar Amerika Serikat per ton. Dengan memotong pasokan saat permintaan tetap stabil, proyeksi analis menunjukkan harga bisa naik ke rentang 150 hingga 180 dolar per ton. Kenaikan pendapatan hampir 50% tanpa menambah 1 pun ton produksi. Indonesia menghasilkan lebih banyak dengan memproduksi lebih sedikit. Itu bukan keberuntungan, itu ekonomi berdaulat yang dijalankan dengan cerdas. Lapisan kedua, keamanan energi generasi berikutnya. Cadangan batubara Indonesia saat ini sekitar 38,8 miliar ton, cukup untuk sekitar 65 tahun pada tingkat ekstraksi sebelumnya. Dan dengan mengurangi produksi sekarang, pemerintahan Presiden Prabowo tidak hanya mengelola pasar hari ini. Mereka mempersiapkan kedaulatan energi Indonesia untuk tahun 2060, 2070, dan melampaui itu. Ini bukan pemerintah yang reaktif. Ini pemerintah yang berpikir dalam dekade, dan sekarang ada satu dimensi lagi yang membuat gambaran ini semakin tidak bisa diabaikan. Malaysia, terutama Sarawak, ingin masuk ke dalam proyek ibu kota baru Indonesia Nusantara di Kalimantan Timur. Per Januari 2026, Nusantara sudah menarik lebih dari 5,2 miliar dolar Amerika Serikat investasi sektor swasta. Sarawak saat ini menyuplai 100 megawatt listrik ke Kalimantan Barat melalui interkoneksi yang sudah ada, dan mereka sangat ingin memperluas hubungan itu. Perdana Menteri Zahid sendiri menyatakan Malaysia siap bergerak bersama jika ada permintaan dari tetangganya. Bergerak bersama dari negara yang beberapa bulan lalu menolak menyebut nama wilayah Indonesia dengan benar. Ini adalah momen di mana seluruh narasi dominasi regional harus diperiksa ulang dari dasarnya. Kita sudah melihat angka-angkanya. Kita sudah mendengar kata-katanya. Sekarang saatnya kita jujur tentang apa yang sesungguhnya sedang terjadi di sini. Dan mengapa ini jauh lebih penting dari sekadar episode diplomatik. Yang sedang terjadi bukan hanya Malaysia yang meminta tolong soal batubara. Yang sedang terjadi adalah pergeseran gravitasi kekuatan di Asia Tenggara. Dalam diam, dalam angka, dalam keputusan-keputusan kecil yang selama bertahun-tahun tidak mendapat perhatian. Indonesia yang diejek karena infrastrukturnya kini menjadi tujuan investasi terbesar di kawasan. Indonesia yang diremehkan pembangunannya kini membangun ibu kota baru, senilai miliaran dolar yang membuat negara-negara tetangga antre untuk masuk. Dan Indonesia yang komoditasnya dianggap remeh, kini memegang tombol yang bisa memadamkan lampu di Kuala Lumpur. Ini yang perlu kamu bawa pulang dari video ini. Pertama, ketergantungan energi adalah kekuatan geopolitik, dan Malaysia membangun ketergantungan total pada Indonesia selama puluhan tahun, tanpa pernah mengakuinya secara terbuka.
Kedua, cara sebuah negara berbicara tentang tetangganya di masa tenang akan selalu diuji di meja negosiasi ketika krisis datang. Ketiga, Indonesia tidak menunggu pengakuan untuk membangun kekuatannya. Ia membangunnya diam-diam, sistematis, dan hasilnya kini berbicara lebih keras dari semua retorika yang pernah dilontarkan ke arahnya. Jika video ini memberimu perspektif yang tidak kamu dapatkan dari berita utama, bagikan kepada satu orang yang perlu melihatnya. Bukan karena angka subscriber, tapi karena narasi yang kamu sebarkan menentukan kualitas percakapan yang terjadi di sekitarmu. Dan ingat ini, negara yang paling keras berteriak tentang kehebatannya biasanya adalah negara yang paling takut orang lain menghitung ulang angka-angkanya. Indonesia sedang menghitung ulang, dan hasilnya tidak bisa lagi diabaikan.